Shalom, selamat jumpa kembali bersama saya saudara-saudara pada hari ini Jumat 18 Desember 2020 dalam suasana rehat renungan harian Toraja pada pagi hari ini. Dan oleh karena itu saudara-saudara, saya selalu berharap kita senantiasa diberkati oleh Tuhan, tetap diberikan kekuatan kesehatan yang prima. Dan untuk itulah jangan lupakan Tuhan. Karena itu mari saya mengajak kita mengambil waktu sejenak dalam berehat. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya sebagaimana biasa, mari kita berdoa mohon topangan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Kami bersyukur karena Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam seluruh perjalanan hidup kami. Dan kami tahu dalam suka maupun dalam pergumulan Tuhan ada bersama dengan kami. Karena itu yakinkan kami Tuhan untuk senantiasa melakukan yang terbaik, karena kami percaya di balik segala apa yang kami buat sesuai dengan kehendak-Mu, maka Tuhan tidak akan pernah jauh dari kehidupan kami. Karena itu kami akan membaca, merenungkan firman-Mu pada hari ini. Mohon Tuhan senantiasa melayakkan dan memberkati kami. Ampuni salah dosa kami Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada pagi ini terambil dalam surat Ibrani pasal 1 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-14. Ibrani 1 ayat 5 sampai 14. Demikian sabdanya di bawah judul Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tapi tentang anak ia berkata, takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu ia pernah berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau membaca serta merenungkan firman-Nya di dalam hidup kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, dari seluruh perikop pembacaan kita ini, kita diarahkan oleh satu tema, mencintai keadilan. Saya ulangi, mencintai keadilan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, akhir-akhir ini kita banyak mendengarkan tentang sebuah sorotan bagaimana menciptakan sebuah keadilan. Tentu sebuah pernyataan keadilan itu adalah sesuatu yang melambangkan tentang sebuah kebenaran di dalamnya. Dan orang-orang yang mencari keadilan itu adalah orang-orang yang sungguh terinjak oleh hak-haknya, oleh segelintir orang yang dianggap telah melanggar dan melakukan sebuah apa yang dinamakan pelanggaran-pelanggaran.
Memang saudara-saudara, hidup ini adalah sebuah pilihan. Saudara mau menciptakan keadilan atau tidak? Atau saudara ingin mencari keadilan yang diwarnai oleh kepentingan Tuhan atau kepentingan kita? Itu sebabnya saudara-saudara, kita diajak oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh menciptakan apa yang dinamakan keadilan dalam konsep Tuhan itu sendiri. Kalau saudara baca dalam firman Tuhan pada pagi hari ini yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, jelas saudara-saudara, kita melihat bagaimana seruan firman Tuhan itu. Rasul Paulus mau mencoba untuk mengingatkan kita semua agar kita benar-benar menegakkan apa yang dinamakan keadilan. Kenapa itu penting saudara-saudara? Keadilan itu perlu ditegakkan. Karena keadilan itu adalah merupakan sebuah sifat dari Tuhan Allah itu sendiri. Tuhan itu adil dan Tuhan mau menyatakan kepada kita bahwa setiap apa yang dilakukan oleh Allah, keputusan-keputusan Allah itu selalu diwarnai dengan sebuah apa yang dinamakan keadilan. Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu yang salah dalam rancangannya. Karena itu saudara, berbeda dengan manusia. Terkadang kita semua manusia menganggap bahwa keadilan yang kita rindukan itu adalah kerinduan yang tentunya di atas dasar kepentingan kita. Memang kepentingan kita itu belum tentu benar. Tapi kepentingan Tuhan itu adalah sesuatu yang benar dan sungguh-sungguh tidak bisa diragukan. Karena itulah saudara-saudara, Paulus mengingatkan jemaat di Ibrani pada waktu itu agar sungguh-sungguh kita melihat bagaimana sebenarnya fungsi kita sebagai orang yang hidup di dalam iman kepada Kristus Yesus. Paling tidak saudara-saudara, saudara dan saya diajak oleh firman Tuhan ini agar mencoba menjauhkan diri dari kehidupan-kehidupan yang dinamakan berbau ketidakadilan, yang tentunya ketidakadilan itu selalu mengarah kepada kejahatan. Dan oleh karena itulah saudara-saudara, tidaklah mengherankan kalau Paulus sungguh-sungguh agar mencoba mengarahkan kita semua agar kita menciptakan sebuah kehidupan kesempurnaan yang utuh itu, yang tidak bercacat itu berdasarkan konsep Tuhan, keadilan Tuhan. Jangan kita berbicara menuntut keadilan yang harus terwujud di dalam hidup kita, sementara kita juga menjadi sosok yang menjadi pelanggar dari keadilan itu sendiri, yang tidak memperlakukan orang dalam bentuk yang sebenarnya di dalam konsep Tuhan, tetapi dalam konsep kita, keadilan itu kita anggap benar menurut kita. Tapi Tuhan mau mengatakan kepada kita siapa patron yang harusnya menjadi ukuran kita untuk menciptakan sebuah keadilan. Firman Tuhan ini mau menyatakan kepada kita, memperlihatkan bagaimana Rasul Paulus memberikan sebuah wejangan kepada kita, seruan agar kita mencontoh Yesus yang selalu menjadi panutan kita untuk melakukan apa yang dinamakan keadilan. Bukankah saudara dan saya tahu, lihat bagaimana Yesus sangat membenci kefasikan itu. Dan karena itu dalam seluruh pelayanannya ia selalu menyatakan kepada dunia ini bagaimana ia melayani manusia itu dengan kasihnya. Artinya dengan tidak membeda-bedakan siapapun dalam kelompok, dalam berbagai status sosial di tengah-tengah masyarakat itu, tapi selalu ia menyatakan bahwa apa yang ia lakukan itu selalu berkaitan dengan perintah Sang Bapa itu sendiri, yaitu Allah yang menciptakan seluruh jagat raya ini. Dan itulah sebabnya ia mengajak saudara dan saya agar kita sungguh-sungguh melakukan segala apa yang benar-benar adil, bukan menurut konsep kita, tetapi menurut konsep Tuhan yang sungguh-sungguh mewarnai apa yang dinamakan kepentingan Tuhan di atas kepentingan kita. Karena itulah saudara-saudara, jalanilah hidup kita agar kita menjadi sosok yang bijak, bukan hanya menuntut, tapi mau memproses hidup kita, menciptakan keadilan sesuai dengan harapan Tuhan, bukan harapan kita. Selamat melanjutkan kehidupanmu. Tuhan menolong dan memberkati saudara-saudara sekalian. Sampai jumpa lagi. Saudara-saudara, mari kita berdoa, mari kita mendengarkan pujian dari PKJ 184 pada ayat yang pertama, nama Yesus yang termulia.
berdoa saudara-saudara. Mengakhiri ibadah ini kita berdoa. Kami datang kembali kepadamu Tuhan, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Kami tahu Tuhan betapa pentingnya keadilan itu kami ciptakan di dalam kehidupan kami, teristimewa di tengah-tengah masyarakat di mana kami hidup. Karena keadilan itu adalah merupakan pencerminan dari Tuhan sendiri yang telah datang untuk menciptakan sebuah perubahan hidup pola manusia yang dari kepentingan manusia menuju kepada kepentingan Tuhan. Dan biarlah kami semua mengerti apa yang harus kami ciptakan di dalam keadilan itu. Bukan mencari popularitas kami, bukan mengejar nama baik kami, tapi semata-mata itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu tolong kami semua Tuhan, agar kami hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan hari-hari kami hari ini Tuhan dan seterusnya kami tetap percayakan kepadamu. Mohon Tuhan tetap menuntut kami, memberikan hikmat-Mu, memberikan kekuatan kesehatan yang prima, agar dengan semua tuntunan penyertaan untuk kami mampu melanjutkan hidup kami. Jauhkanlah kami secara khusus Tuhan dari corona itu. Hamba berdoa tak putus-putusnya, biarlah kasih kemurahan-Mu selalu melingkupi kami. Dan bantu pemerintah kami dalam menuntaskan segala persoalan ini yang sampai saat ini masih menjadi sesuatu yang sangat mencemaskan, bukan saja bagi bangsa kami, tapi juga bagi dunia. Seluruh perjalanan pelayanan majelis gereja-Mu dalam mengakhiri program tahun ini, hamba juga berdoa Tuhan tetap memberkati jemaat-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh, dalam pergumulan. Tuhan hadir, Tuhan tolong, Tuhan berkati, pulihkan mereka semua. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami, karena kami sudah berdoa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Muhalis kami yang hidup. Amin. Selamat melanjutkan aktivitasmu, Tuhan memberkati saudara sekalian.